Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah anak-anak ibu dalam keadaan baik-baik semua. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Amin. Langsung saja sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat di kemudian harinya dan membuat hati kita tenang dan fokus dalam belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 2 subtema 3, yaitu bermain di lingkungan sekolah pembelajaran yang pertama bersama Ibu Ramona Aprilia SPD. Langsung saja kita ke materinya. Perhatikan gambar berikut. Benny bermain di halaman sekolah. Nah, ini adalah waktu istirahat Benny dan teman-temannya. Mereka bermain di halaman sekolah. Kira-kira cerita apa ya yang cocok untuk menggambarkan gambar yang ada di bawah? Coba kalian buat pertanyaan sekarang untuk gambar. Nah, pertanyaannya ini yang berkaitan dengan istirahat sekolah ya anak-anak. Sekarang, apakah kalian bisa membuat kalimat tanya berdasarkan gambar tersebut? Nah, sebelum kita ke kalimat tanya, Ibu jelaskan dulu kalimat tanya itu apa sih? Nah, kalimat tanya itu selalu berawalan dengan kata apa, siapa, berapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, sebagai contoh, pertama Ibu akan mencontohkan kata apa. Nah, apa yang sedang kamu lakukan? Kemudian Ibu contohkan kata siapa. Siapa nama kamu? Nah, kemudian kata kapan. Kapan kamu berulang tahun? Kemudian di mana? Di mana rumah kamu? Kemudian mengapa? Mengapa kamu tidak masuk ke sekolah hari ini? Dan bagaimana? Bagaimana caranya membuat es krim? Nah, itu tadi adalah contoh kalimat tanya menggunakan kata apa, siapa, berapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, dari gambar yang ini tadi kita akan membuat kalimat tanya. Siapa? Siapa saja yang bermain lompat tali? Kemudian ada berapa anak yang bermain air di dalam gelas? Diletakkan di atas kepala. Dari gambar ini ada beberapa anak yang bermain air ya anak-anak. Lalu kapan mereka bermain bersama dan bagaimana caranya bermain kelereng? Nah, dan ini adalah kalimat tanya berdasarkan gambar yang ada. Sekarang coba kalian buat 5 pertanyaan atau kalimat tanya dari cerita tersebut dan kalian ceritakan satu persatu berdasarkan gambar tersebut ya anak-anak. Nah anak-anak, kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana ya. Kembali lagi bersama Ibu Mona di sini. Nah, sekarang ayo kita baca teks bacaan bermain di halaman sekolah. Nah, di sini ada teks bacaan anak-anak bermain di halaman sekolah. Yuk kita baca sama-sama teksnya. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran.
banyak kelereng di dalam lingkaran. Ada 6 butir kelereng. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat tali. Siti memutar tali dari sebelah kanan dan teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Nah, itu tadi teks bermain di halaman sekolah. Nah, kita ulangi lagi ya baca teks bacaannya. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Beni, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Beni sedang fokus menjentikan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet. Nah, sekarang di sini ada pertanyaan yang harus kita jawab anak-anak. Nah, soal yang pertama itu Ibu bacakan ya. Apa yang sedang dilakukan Beni, Edo, dan Udin? Yang kedua, siapa yang memutar tali sebelah kanan? Yang ketiga, siapa saja yang bermain tali? Yang keempat, apa yang dilakukan Dayu? Kemudian yang kelima, ada berapa jumlah anak yang bermain di halaman sekolah? Nah, itu tadi pertanyaan untuk teks bermain di halaman sekolah. Kalian bisa jawab ya anak-anak. Sekarang coba kalian sebutkan lagi isi teks bermain di halaman sekolah yang Ibu bacakan tadi, yang berkaitan dengan keragaman benda di sekitar dalam bahasa lisan kalian. Kita lanjutkan ya anak-anak. Bacalah teks percakapan berikut. Di sini ada Dina, Ririn, dan Via. Kata Via, Dina, Ririn, apakah kalian mau permen? Kemudian Dina menjawab, aku mau Via. Kemudian kata Ririn, aku juga mau. Terus kata Via, tapi bagaimana cara membagi permen ini agar kalian berdua mendapatkan permen yang sama banyak? Kata Ririn, bagaimana ya? Kemudian kata Dina, ya, aku tahu. Aku dan Dina masing-masing diberi 1 permen. Hal ini diulang-ulang hingga permennya habis. Terus kata Via, kamu benar Ririn. Pengurangan berulang, 6 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Sama artinya 6 dibagi 2. Terus kata Ririn, karena kamu melakukan 3 kali pengurangan, artinya 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi aku dan Ririn masing-masing akan mendapatkan 3 permen. Nah, kali ini kita akan belajar pembagian bersama-sama ya anak-anak.
Pembagian itu bisa dikerjakan dengan cara pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Kita lihat contoh berikut. Via mempunyai 6 butir permen, kemudian Dina dan Rini menginginkan permen Via. Kemudian bagaimana Via membagikan permen kepada 2 orang temannya agar setiap orang mendapatkan permen yang sama banyak? Nah, caranya setiap anak diberi 1. Kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis. Dengan cara pengurangan berulang. 6 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Sama artinya 6 dibagi 2 sama dengan 3. Ayo kita selesaikan dengan cara pengurangan berulang. Berarti 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2 dan 2 dikurang 2 sama dengan 0. Karena terdapat pengurangan sebanyak 3 kali, maka 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sekarang coba kalian membuat kalimat matematika dengan berkaitan masalah tentang pembagian. Sekarang coba selesaikan soal-soal berikut ini seperti contoh. Oke anak-anak, kita akan lanjut ke gambar imajinatif. Tapi kita istirahat dulu ya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Nah, anak-anak, kemudian kita lanjut ke gambar imajinatif. Apa itu gambar imajinatif? Nah, gambar imajinatif ini adalah gambar yang dibuat berdasarkan hayalan. Ada yang tahu anak-anak gambar imajinatif itu? Nah, gambar imajinatif ini biasanya itu gambar yang mirip dengan yang aslinya. Contoh di sini ada gambar buku yang terbuka. Gambar ini sesuai dengan gambar imajinatif karena dibuat sesuai dengan hayalan kita. Coba kalian pikirkan alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk menggambar imajinatif. Anak-anak, ini adalah alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar imajinatif. Yang pertama ada buku gambar. Kegunaan alat dan bahan ini adalah tempat untuk menggambar imajinatif. Kemudian ada pensil. Pensil ini kegunaannya adalah alat yang digunakan untuk membuat pola imajinatif. Kemudian ada pensil warna. Pensil warna adalah alat tulis yang digunakan untuk
mewarnai. Kemudian penggaris. Alat ini digunakan untuk menggaris pinggir buku gambar dan digunakan untuk membuat pola jika dibutuhkan garis lurus. Kemudian ada karet penghapus. Nah, ini gunanya untuk menghapus pola yang salah. Nah, sekarang kalian coba untuk menggambar imajinatif berupa hewan ikan menggunakan gambar susunan kelereng yang berbeda warna berdasarkan pengalaman atau hayalan yang kalian lihat. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ayo kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah belajar apa aja anak-anak? Nah, tadi kita sudah belajar mengenai bercerita sesuai gambar dan membaca teks bacaan. Kemudian belajar pembagian secara pengurangan berulang-ulang dan menggambar imajinatif. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini, yaitu tematik, tema 2, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Ibu hari ini. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Ibu kembali mengingatkan anak-anak untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.